Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Elmi, Saya Nayus. saya Naura. Kami dari kelompok 6 studi orientalis. Pada video ini kami akan membahas. Selamat menonton. Kan bisa nih, kalian tuh apa sih perhatiin gak sih kalau misalkan lagi nonton TV atau film atau nge-berita gitu ya, kalian tuh melihat kalau misalkan ada kayak scenes lagi melihat liput tentang Islam atau lagi tentang negeri timur. Nah itu tuh kayak digambarkan seperti kayak aneh gitu. Pernah gak sih kalian gitu? Nah kalau misalkan yang kayak gitu tuh namanya cara sudut pandang orientalis gitu. Nah konsep ini tuh dijelaskan oleh Edward Said. Jadi intinya timur tuh kayak sering digambarin kayak seolah tertinggal, terus kayak penuh masalah. Terus sementara yang negeri barat itu kayak katanya maju, kayak bagus, kayak pasti kayak lebih maju, lebih unggul gitu daripada negeri timur. Padahal tuh realitanya tuh nggak kayak gitu juga gitu, nggak sepenuhnya seperti itu gitu. Tapi itu kan cuma hanya kayak dari sudut pandang tertentu gitu. Nah juga kalau misalnya kita perhatiin nih, orientalis itu sering banget muncul juga di kayak film gitu kan, terus kayak di berita gitu. Nah setiap ada latar timur tengah tuh ini aku gambarin ya biasanya kayak gimana gitu. Nah suasananya itu pasti kayak tegang nih, kayak perang gitu, kayak apa sih, kayak timur tuh isinya perang gitu kan, terus gelap, isinya konflik gitu. Nah tanpa sadar nih gambaran yang kayak gini nih akhirnya bikin orang itu jadi misal kalian lihat itu kan jadi mikirnya kayak Islam nih identiknya sama kekerasan, kayak kusum, kayak gimana kayak gitu teman-teman. Contohnya bisa kita lihat pada film Aladdin. Walaupun kelihatannya cuma film animasi anak-anak, Aladdin ini menggambarkan Timur Tengah sebagai tempat yang eksotis tapi keras. Karakternya dibuat berlebihan, lingkungannya panas dan gersang, kemudian budayanya itu terkesan asing. Tanpa sadar, film ini tuh menanamkan gambaran bahwa dunia timur itu aneh dan berbeda dari dunia barat. Kemudian contoh lain nih kita bisa lihat di film American Sniper. Nah, film ini tuh menceritakan tentara Amerika sebagai tokoh utama dan pahlawan. Sementara itu tokoh Muslim atau warga Irak lebih sering ditampilkan sebagai musuh atau ancaman tanpa cerita kehidupan yang jelas. Nah, mereka ini jarang digambarkan sebagai manusia biasa yang punya keluarga dan keseharian. Nah, dari sini nih Islam dan Timur Tengah jadi terlihat identik dengan kekerasan dan konflik. Nah, dari dua film ini kita bisa lihat bagaimana orientalisme bekerja lewat media. Cerita yang ditampilkan bukan sekedar hiburan, tetapi juga membentuk cara pandang penonton terhadap Islam dan dunia timur. Masalahnya, kalau gambaran ini terus diulang, orang-orang yang gak kenal Muslim secara langsung bakal percaya begitu aja. Nah, dari sini mulai rasa takut dan prasangka ke Islam, atau sering disebut Islamofobia. Bahkan gak jarang umat Islam sendiri jadi ikut ke bawah sama citra negatif itu. Makanya, sebagai mahasiswa, kita perlu lebih kritis. Jangan langsung percaya sama semua yang kita tonton. Coba pikirin lagi apa itu realita beneran atau cuma cerita versi media. Memahami orientalisme bukan buat nyalahin barat, tapi supaya kita nggak salah paham sama identitas dan agama kita sendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.